Oke. Sudah tampil? Loading. Sudah Nah, tampil udah. belum? Oke. Udah. Ya, jadi pertama kita bahas tentang kubus dulu. Coba dilihat di halaman 19. Ini sekalian pengulangan ya, halaman 19. Mudah-mudahan lurus gambarnya. Ya. Kalau nggak lurus, anggap aja lurus ya. Oke, diperhatikan ya, jangan ada yang lamun. 2, 3, Sambil mengerjakan. 4, 5, 6, 1. Ini garis putus-putus ini maksudnya adalah yang di belakang ya. Makanya digambarkan garis putus-putus. Oke, di sini ada titik A, ada titik B, ada titik C, di sini D di belakang. Ini ada E, F, G, dan H. Ya, kalau kalian berada di kamar, biasanya bentuk kamar kalian adalah kubus biasanya. Ya, apalagi komplek. Kalau komplek berarti sama aja ya. Nah. Sudut-sudut pojok ini disebut titik sudut nih. Ya, berarti ada 8 titik sudut ya. Karena di lantai bawah itu ada 4 titik sudut di pojok-pojoknya. Di atas atau atap kalian juga ada 4. Ya, itu titik sudut. Ya. Jadi sebenarnya cukup A, B, C, D, E, F, G, H masing-masing itu titik sudut. Cuman yang diinginkan buku adalah titik sudut A misalkan. Ini titik sudut A. Ya, dia ingin cara menulisnya itu D, A, B. Jadi huruf titik sudutnya ada di tengah. Gitu ya. Kalau titik sudut B bagaimana? Ya tinggal berarti A, B, C. Paham ya? Jadi seperti penamaan titik sudut dalam segitiga. BAD, ABC, Masih ingat nggak ADC. pelajaran segitiga? Misalkan di sini titik A, titik B, titik C. Nah, biasanya untuk menamakan sudut yang A biasanya gambar sudut CAB. Betul nggak? Titik sudut yang dimaksud adalah huruf yang di tengah. Betul. Ya. Nah, seperti ini juga, seperti di kubus juga begitu. Yang diinginkan di buku adalah nama titik sudutnya itu seperti ini. Ada 3 huruf, tapi yang dimaksud adalah huruf yang tengah. Paham sampai sini? Ini untuk penamaan saja. Baru penamaan. Oke, Ustaz hapus ya. Ini Ustaz rekam insya Allah. Nanti kalau bagus rekamannya Ustaz upload. Oke, berikutnya. Ini juga dihapus juga. Oke. Berikutnya kita belajar tentang rusuk. Nah, rusuk itu garis yang menghubungkan 2 titik sudut. Berarti dari titik sudut A dan B itulah rusuk. Nah, ini garis ini. Ya. AB. Atau B ke C juga bisa. Ini rusuk. Paham ya? Dan seterusnya. Ya, karena di bawah ini ada 4, di atas 4, keliling 4, berarti rusuknya ada, hitung sendiri. Ya, udah. Terusuk. Ya, Ustaz hapus lagi. Oke, itu rusuk. Berikutnya sisi. Ya. Sisi itu yang menghubungkan 4 titik sudut. Berarti dari A, B, F, E atau sisi depan. Nah, ini sisi, ya, sisi kubus. Yang belakang juga sisi. H, D, C, G. Itu sisi belakang. Kanan kiri juga sisi, atas bawah juga sisi. Hitung berapa sisinya. Ya, seperti itu ya. Jadi sisi itu yang menghubungkan 4 titik sudut. Ya, 4 titik sudut, alas, atap, kanan kiri, depan belakang. Itu ya. Oke. Berikutnya kita titik sudut sudah, rusuk sudah, sisi sudah. Nah, berikutnya diagonal bidang. Ya, diagonal bidang. Diagonal bidang itu garis menyilang dalam satu sisi. Misalkan sisi depan ya, dari A ke F. Nah, ini diagonal bidang namanya. A ke F.
Atau E ke B yang depan. Kalau yang belakang misalkan H ke C, D ke G. Gitu ya. Yang kanan berarti G ke B, F ke C, yang kiri H ke A, E ke D, gitu ya. Atas bawah ya sama, tinggal gitu aja, tinggal ngilang. Itu disebut diagonal sisi. Paham ya? Nah, di diagonal sisi misalkan begini. Ustaz bikin ini diagonal sisi atau F ke C. Nah, ini diagonal sisi. Ya, pokoknya garis menyilang di antara dua titik sudut dalam satu sisi. Itulah diagonal sisi. Feris masih hadir? Tadi bertanya Feris minta diulang. Iya Ustadz. Oke, paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa lihat lagi videonya. Insya Allah Ustadz upload. Baik Ustadz. Berikutnya, kalau Ustadz kecepatan ya, karena memang harus cepat. Ya, karena ini pengulangan. Tapi nggak apa-apa, nanti kan karena di upload bisa ditonton ulang. Berikutnya, diagonal ruang. Nah, diagonal ruang yang tadi mungkin kita terlewat adalah garis menyilang antar ruang. Contohnya apa? Contohnya misalkan dari H, nih titik H kan di belakang ya. Ya. Sudut yang apa? Sisi belakang ke titik sudut depan B. Ini diagonal ruang. Oh. Dari depan ke belakang. Atau kebalikannya dari G kan belakang nih ke A. A. Nah, itu diagonal ruang namanya. Oh. Gitu ya. Ngerti. Nah, itu diagonal ruang. H. Kebel. Oke, Ustaz hapus dulu. Biar ini garis putus-putusnya dibuat lagi. Nah, berikutnya bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu baru yang tadi warna biru di halaman 20. Siluet warna biru itu bidang diagonal. Ya. Bidang diagonal itu menghubungkan 4 titik. 4 titik. Ya, 4 titik. Yang 2 merupakan bidang merupakan diagonal bidang. Yang 2 titik merupakan diagonal ruang. Ya. Jadi seperti ini. Coba lihat di halaman 20 di gambarnya misalkan dari titik H ke D ya, dari titik H ke D. Nah, rusuk HD di ini dia kan berseberangan ya, saling menyilang dengan rusuk FB. Betul? Betul. Setelah itu kamu bikin garis penghubung antara H ke F, terus antara B ke D. Nah, jadi 4 garis ini nih atau 4 rusuk ini, ya 2 rusuk ya, yang 2-nya lagi itu diagonal bidang. Inilah yang disebut dengan bidang diagonal. Berarti dari titik D, H, F, B. Sebaliknya juga bisa nih, dari G ke C, terus nyebrang ke A, A. naik lagi ke E, baru ke kemana? Ke G. G. A. C. G. Ya. Jadi dia 2 rusuk yang saling bersilangan, dihubungkan. Ya, dihubungkan garis diagonal. Inilah yang disebut dengan bidang diagonal. Paham ya? Insya Allah. Kalau agak cepat, mohon maaf, nanti bisa dilihat lagi. Nah, inilah unsur-unsur kubus. Unsur-unsur bangun ruang kubus. Ya, nah sekarang coba dikerjakan, ayo rumuskan. Ya, di sana ada tabel, ada gambarnya juga, ada kubus ABCD, EFGH. Silakan kalian isi berapa jumlah dari yang ditanyakan, terus namanya apa saja. Ya. Kalau masalah huruf terbalik-balik nggak apa-apa ya. Misalkan gini. Misalkan Arsy menamakan sisi yang bawah atau sisi alas itu ABCD. Ya. Feris menamakannya BCDA. Boleh nggak? Boleh. Boleh.
Terus misalkan Leviu namakannya CDAB. CDAB. Ya. Terus siapa lagi? Siapa yang hadir? Yang hadir siapa nih? Biar Otse. tempel nama. Rezel misalkan. Rezel menamakannya DABC. DABC. Empat-empatnya benar apa salah? Benar Insya Allah sekali. benar semua. Ya, insya Allah benar semua. Hmm. Jadi nggak usah bingung ya masalah penamaan. Insya Allah fleksibel. Baik, Ustaz hapus lagi. Sudah sampai mana pengerjaannya? Sudah selesai belum? Sedikit. Sudah selesai. Wih, sudah selesai siapa tuh? Rezel. Oke. Good. Udah paham Rezel ya? Sudah. Nah, jadi nggak usah dihafal berapa jumlah titiknya, berapa rusuknya, dari mana sampai mana. Ya, kalau penamaan bebas. Ini misalkan A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kamu mau menamakan yang lain juga boleh. Misalkan, berarti dari IJ, KL, MN, OP. Nah, jangan bingung nanti ketika ada bangun ruang, titik sudutnya bukan memakai A, B, C, D, E, F, G, H. Pakai yang lain, nggak ada masalah. Ya. Nah, ini unsur-unsur kubus insya Allah mudah. Ada yang masih belum paham? Paham ya? Mulai dari titik sudut, rusuk, sisi, terus apa lagi? Diagonal sisi, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Ya, paling tidak ada 6 hal yang kita pelajari tentang kubus. Coba kita bahas ya. Titik sudut ada berapa? 8. 8 ya. Apa 8. saja? Misalkan apa saja namanya? BAD, ABC, BCA, ADC, FEH, EFG, FGH, JHE. Iya, gitu aja ya, keliling-keliling gitu aja. Ya. Kalau hurufnya ada yang terbalik-balik nggak ada masalah. Yang penting ada 8. Jangan bilangnya nanti 9. Kalau 9 berarti ada yang double berarti itu ya. Ada yang double 10. mungkin. Nah, atau lebih dari itu. Atau kurang dari itu. Oke. Sudah ya, rusuknya. Tadi kita sudah bahas. Rusuknya ada berapa? 12. 12 ya. Apa saja nama rusuknya? A, B, A, E, E, F, F, B, C, G, F, B, F, G, E, H, H, G, H, D, D, C, B, C, D, A. Nah, gampang ya. Masih ada kesulitan? Siap. Kalau hurufnya terbalik nggak ada masalah. Misalkan Rezel FG, kamu GF, sama aja. Sama saja. Ya. Jangan dibuat bingung yang begitu-gitu. Oke, berikutnya. Sisi atau bidang. Ada berapa? 6. Ada 6. Oke, apa saja namanya? A, B, C, D, H, Yes. G, F, E, H, E, A, D, G, F, B, C, A, F, B, H, D, C, D. H, D, C, G. Ya. Pokoknya sisi itu yang tadi menghubungkan 4 titik, ya, atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Kalau di dalam kamar enak banget ngebayanginnya. Ya, tinggal lihat, oh nih depan nih sisi nih, belakang juga sisi, kanan kiri sisi, atas bawah tuh sisi. Gitu ya. Berikutnya apa lagi? Diagonal Ruang. Diagonal ruang dulu. Nah, tadi diagonal ruang. Yang saling menyilang. Apa diagonal ruang? Siapa yang mau coba? Jumlahnya ada berapa diagonal ruang? 4. 4. Apa saja? G, A, H, B, Tunggu F, sebentar, G. pelan-pelan sambil temannya lihat. Apa aja? HB. G, A, H, GA. B. Oke, perhatikan dulu GA, benar ya, dari G ke A ya, nyebrang ya. Terus
HB, HB betul. Terus FD, FD, oke, ngilang betul. Terus EB. EB, yakin EB. EB sama-sama depan loh. EC. EC ya. Nah, hampir dia ya. Ya. Kalau EB itu diagonal apa? Kalau EB Bidang. diagonal bidang karena satu sisi ya. Oke, berikutnya diagonal bidang. Siapa yang mau coba? Diagonal bidang. Diagonal bidang lebih banyak ya daripada diagonal ruang. Karena setiap sisi ada 2 diagonal bidang. Setiap sisi. Contohnya A ke F ya. Sisi yang depan misalkan ya. A ke F, E ke B. Nah, itu udah 2. Setiap sisi ada 2. B ke G. Terus yang belakangnya ya, bagian belakang D ke G, H ke C. Nah, gitu ya. Terus kanan kiri, atas bawah. Udah. Karena sisinya ada 6, berarti 6 kali 2 berapa? 12. Ada 12 diagonal bidang. Nah, berikutnya bidang diagonal. Nah, tadi ya bidang diagonal, 2 rusuk yang berseberangan yang saling menyilang dihubungkan dengan diagonal bidang. Itulah bidang diagonal. Ada berapa? Diagonal 2. bidang ini? Ada 2 ya, hanya 2. Apa saja yang tadi? G, E, A, C. Tunggu sebentar. G, A. G, E, A, C. G, E, A, C. Oke, sip. Terus? CGI. H, F, B, D. H, F, B, D. Oke. Paham ya? Paham. Oke. Nah, paham, kita close. Kita stop deh ya.